Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM 220332067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM 220332067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai smart branding, yang dimana pertama-tama kita harus mengetahui apa itu smart branding. Jadi smart branding adalah konsep yang terkait dengan pengembangan kota cerdas atau smart city dan fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah dan strategi untuk memasarkan suatu kota atau wilayah sehingga mampu menarik perhatian ekosistem sekitar, baik itu warga, masyarakat umum maupun pelaku. Adapun tujuan smart branding, yaitu yang pertama meningkatkan daya saing. Seperti smart branding bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan menarik investasi pariwisata dan talent terbaik. Yang kedua yaitu membangun identitas yang kuat, yaitu smart branding membantu membangun identitas yang kuat dan unik untuk suatu daerah. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran merek, yaitu smart branding meningkatkan kesadaran merek daerah di antara target audiens. Selanjutnya ada mendorong partisipasi masyarakat, yaitu smart branding mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup. Smart branding bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Meningkatkan nilai properti. Meningkatkan nilai properti, yaitu smart branding dapat meningkatkan nilai properti di daerah tersebut. Hal ini karena citra yang positif dan menarik dapat menarik lebih banyak pembeli dan pengguna. Selanjutnya ada memperkuat hubungan dengan stakeholders, yaitu seperti pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya ada yaitu ciri-ciri smart city. Yang pertama yaitu membangun dan memasarkan wajah kota, yaitu smart branding melibatkan pengembangan wajah kota yang menonjolkan nilai-nilai arsitektur yang memberikan nilai-nilai daerah yang mengikut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas ekonomi, yaitu smart branding juga fokus pada peningkatan kualitas ekonomi dengan pemanfaatan teknologi digital sehingga banyak peluang usaha baru dan pembuka lapangan kerja baru, penciptaan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas manusia, yaitu smart branding juga fokus pada peningkatan kualitas manusia dengan mengembangkan kualitas masyarakat serta pemerintahannya, dan sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam program pengembangan. Selanjutnya ada membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, yaitu smart branding melibatkan pengembangan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan, infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Selanjutnya ada komponen smart branding, yaitu yang pertama ekosistem pariwisata atau branding pariwisata, yaitu membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Selanjutnya ada ekosistem bisnis daerah atau business branding, yaitu membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, serta memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. Selanjutnya ada wajah kota, yaitu mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur. Selanjutnya ada smart branding pada smart city. Indonesia memiliki dimensi yang terkait dengan meningkatkan daya saing daerah melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah.
Ada 3, yang pertama itu tourist branding, yaitu membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan, serta infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan, seperti jalan, transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain. Selanjutnya ada business branding, yaitu membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, serta memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. Selanjutnya ada city appearance branding, yaitu mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, dan rapi. Selanjutnya ada faktor utama keberhasilan smart branding. Yang pertama yaitu target audience, yaitu yang dimaksud dari target audience itu yaitu adalah memahami dan kebutuhan dan perilaku target audience adalah kunci untuk mengembangkan strategi branding yang efektif. Selanjutnya ada visual design, yaitu desain visual yang efektif dapat membantu membangun kesadaran merek dan meningkatkan kesadaran merek itu sendiri. Dan adapun marketing channels, yaitu memahami saluran pemasaran yang efektif untuk mencapai target audiens, adalah kunci untuk mengembangkan strategi branding yang efektif. Selanjutnya ada strategi implementasi smart branding. Yang pertama yaitu membuat rencana strategis. Itu membuat rencana strategi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu untuk memastikan keberhasilan implementasi smart branding. Yang kedua yaitu mengidentifikasi elemen kritis, yaitu mengidentifikasi elemen kritis yang mempengaruhi keberhasilan penerapan smart branding seperti sumber daya dan dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya ada mempersiapkan kerangka kerja, yaitu mengumumkan kerangka kerja yang memastikan rencana strategi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama implementasi strategi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya ada manfaat implementasi. Adapun manfaat dari smart branding itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan daya saing daerah, yaitu smart branding dapat meningkatkan daya saing daerah dengan membangun identitas wajah daerah yang menonjolkan nilai-nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah yang mengikuti dinamika modernisasi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu meningkatkan hidup masyarakat, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan identitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan. Selanjutnya ada membangun ekosistem pariwisata, yaitu smart branding dapat memajukan potensi wisata daerah baik di hal lokasi ataupun tujuan wisata. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas ekonomi, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas ekonomi dengan menciptakan identitas bisnis. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas lingkungan, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menciptakan identitas wajah daerah kota yang menonjolkan nilai arsitektur. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pemerintah, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dengan menciptakan identitas pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengelola daerah.
Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pengembangan wilayah, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas pengembangan wilayah dengan menciptakan identitas. Terus wilayah yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas wilayah, yaitu smart branding dapat meningkatkan kualitas wisatawan dengan menciptakan identitas para wisata yang memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan swasta. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan implementasi smart branding, yaitu yang pertama tantangan dalam meningkatkan kesadaran, yaitu tantangan pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya smart branding dalam meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya tantangan kedua yaitu dalam menjelaskan strategi pemasaran, yaitu tantangan lain adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam mengidentifikasi resiko, yaitu tantangan lain adalah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi selama penerapan strategi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya ada tantangan dalam menjelaskan smart branding yang berkelanjutan, yaitu tantangan lain adalah mengembangkan smart branding yang berkelanjutan. Smart branding yang serta harus dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Adapun hambatan dalam mengoptimalkan potensi daerah yaitu hambatan lain adalah mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Potensi daerah yang dimiliki dapat berupa wisata, budaya, produk lokal, dan landmark kota. Selanjutnya ada hambatan dalam memikirkan kerangka kerja, yaitu hambatan lain adalah mengembangkan kerangka kerja yang memastikan rencana strategi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada hambatan dalam menjelaskan jalannya strategi, yaitu adalah mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan bisnis dan meningkatkan daya saing daerah. Jalannya strategi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar dan tujuan akhir bisnis. Selanjutnya ada hambatan dalam menjelaskan smart branding yang berbasis teknologi, yaitu hambatan lain adalah mengembangkan smart branding yang berbasis teknologi. Smart branding yang berbasis teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar dan tujuan akhir bisnis. Selanjutnya ada contoh penerapan smart branding. Ada beberapa contoh penerapan smart branding di beberapa kota Indonesia. Yang pertama yaitu Kabupaten Banggai, yaitu implementasi smart branding di Kabupaten Banggai dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah bahan lokal melalui pengolahan menjadi obat-obat herbal dengan pengemasan yang baik. Selanjutnya ada Kulon Progo, yaitu smart branding di Kulon Progo dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan peluang pengembangan wilayah untuk membangun daya saing wilayah pada taraf lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya ada kota yaitu Kota Tomohon. Jadi Kota Tomohon ini smart branding di Kota Tomohon dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang bukan hanya alam akan tetapi dengan kerukunan atau pluralisme yang malah dijadikan sebuah ikon kota
yang dimana mudah diingat dan sekaligus menjadi pesan damai kepada para wisatawannya. Selanjutnya ada Kota Depok, yaitu dalam smart branding kita di Depok dilakukan dengan menciptakan identitas wajah daerah kota yang menonjolkan nilai-nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan meyakinkan dengan kualitas arsitektur berkelas dan internasional. Selanjutnya, adapun pertanyaan dari beberapa teman yang mempertanyakan mengenai materi smart branding, yaitu yang pertama, bagaimana smart branding dapat membantu meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, menghibur dalam pengembangan pariwisata daerah. Yang pertanyaan dari saudari Sulfiana. Langsung saja saya akan menjawabnya. Jadi, smart branding dapat membantu meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, menghibur dalam membangun pariwisata daerah dengan beberapa cara. Yang pertama, menciptakan identitas pariwisata, yaitu smart branding dapat membantu menciptakan identitas pariwisata yang menonjolkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi. Selanjutnya ada membangun iklim bisnis, yaitu smart branding dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis. Selanjutnya ada meningkatkan budaya keramah-tamahan, yaitu smart branding dapat membantu meningkatkan budaya keramah-tamahan dengan memajukan potensi wisata daerah. Oke, baik, langsung saja. Selanjutnya yaitu menggunakan media sosial. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa smart branding dapat membantu meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, menghibur dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan pariwisata daerah. Selanjutnya ada mengintegrasikan komunikasi, yaitu smart branding dapat membantu meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, menghibur dengan mengintegrasikan komunikasi internal dan eksternal. Ya, baik. Langsung saja pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara memilih saluran komunikasi yang tepat untuk smart branding. Pertanyaan dari saudari Nur Aziza Kar. Langsung saja saya akan menjawabnya. Untuk memilih saluran komunikasi yang tepat untuk smart branding sangat penting untuk mencapai tujuan. Nah, branding yang efektif berikut ada beberapa cara. Yang pertama yaitu analisis target audience, yaitu identifikasi tujuan dan karakteristik target atau target audience yang ingin dijangkau melalui branding. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu pastikan bahwa saluran komunikasi yang dipilih digunakan secara konsisten untuk membangun identitas. Selanjutnya ada multi-channel approach, yaitu gunakan berbasis saluran komunikasi atau mencapai tujuan branding yang lebih luas. Selanjutnya ada penggunaan media online. Nah, ini penggunaan media online dapat seperti media sosial, website, dan email. Dan email dapat digunakan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran tentang branding. Selanjutnya ada penggunaan media konvensional, yaitu media konvensional seperti baliho, spanduk, dan videotron dapat digunakan untuk mencapai audiens yang lebih lokal dan meningkatkan kesadaran tentang branding. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizka Lisa, yaitu bagaimana mengidentifikasi target audiens ideal dan Anda dengan tepat dan memahami kebutuhan, keinginan, dan motivasi mereka. Jadi, untuk mengidentifikasi target audiens ideal dengan tepat dan memahami kebutuhan, ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama itu analisis data. Nah, di sini ada analisis data seperti data pelanggan yang sudah ada, termasuk informasi seperti demografi. Selanjutnya ada segmentasi, yaitu segmentasi audiens menjadi kelompok yang lebih spesifik.
berdasarkan minat, niat beli, lokasi, dan lain-lain dan sebagainya. Selanjutnya ada membuat persona. Nah, di sini dalam membuat persona yaitu sebuah profil buatan yang menggambarkan beberapa jenis yang jenis target audiens dengan lebih detail. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Nah, di sini di evaluasi kinerja yaitu dengan memiliki strategi pemasaran yang dilakukan menyesuaikan dengan hasilnya nanti. Baik, langsung saja. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara membuat pesan branding yang efektif. Jadi ada beberapa cara untuk membuat pesan branding yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Nah, di sini pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk pesan branding Anda. Selanjutnya ada mengerti target audience. Nah, di sini kita harus mengerti karakteristik dan kebutuhan target audience. Selanjutnya ada membuat pesan yang jelas dan sederhana. Nah, di sini pesan branding yang efektif harus jelas dan sederhana sehingga dapat dipahami oleh audiens Anda. Selanjutnya ada menggunakan identitas merek. Itu menggunakan identitas merek yang kuat dan konsisten dalam membantu dalam meningkatkan kesadaran dan tentang branding Anda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Widyaningsi, yaitu bagaimana cara mengadaptasi dengan tren terbaru dalam smart branding. Jadi ada beberapa cara beradaptasi dengan tren terbaru dalam smart branding, yaitu terbuka terhadap hal-hal baru dan belajar secara mandiri, bersabar, bergabung dengan komunitas yang di sini bergabung dengan komunitas yaitu bergabung dengan komunitas teknologi dan smart branding adalah cara yang bagus untuk belajar dari orang lain dan berbagi pengetahuan. Selanjutnya itu adalah ikut tren dan menggunakan storytelling, yaitu menggunakan storytelling yang menarik dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam tentang branding Anda. Dan untuk kesimpulan dari materi, adapun kesimpulan dari materi smart branding itu adalah smart branding adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah. Dengan menerapkan smart branding, daerah dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.